Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita belajar dengan Miss Tira. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke materi kita pada hari ini. Sebelum kita belajar mengenai teks prosedur, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks prosedur. Jadi, di sini Miss jelaskan bahwa teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi tahap-tahap atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, jelas pasti. Nggak mungkin dong kalian misalnya mau masuk mie nih, tahu-tahu mie-nya udah masak. Nggak mungkin kan? Pasti ada tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya terlebih dahulu, ya kan? Nah, begitu juga dengan yang lain. Misalnya nih, kalian mau membuat SIM. Gak mungkin juga tiba-tiba SIM kalian jadi, atau tiba-tiba kalian ngomong tuh sama petugasnya, Pak, saya mau buat SIM, terus tiba-tiba SIM-nya udah selesai. Nggak mungkin, pasti ada langkah-langkahnya. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari teks prosedur. Oke, jadi ada prosedurnya. Oke, lanjut. Nah, tujuan teks prosedur, kalau tadi pengertiannya, sekarang tujuannya untuk apa nih? Jadi, tujuannya itu untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Iya, yang seperti Miss contohin tadi nih, misalnya kalian mau membuat mie, masak mie itu pasti ada tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Ambil kancinya dulu, merebus airnya dulu sampai mendidih, baru dimasukkan mie-nya, ya kan? Gak mungkin dong airnya itu belum mendidih terus kalian udah masukin mie-nya, tuh nggak mungkin. Nah, oke, berarti inilah tujuan dari teks prosedur. Struktur teks prosedur. Strukturnya itu simpel loh, ada 3. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga ada penegasan ulang. Kita lihat tujuan di sini, tujuan di sini maksudnya itu maksud yang ingin dicapai oleh isi teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur yaitu menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Itu. Yang kedua, langkah-langkah, yaitu susunan tata cara untuk mencapai tujuan dari isi teks prosedur. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang, berisi simpulan atau penegasan terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, itu struktur dari teks prosedur. Oke, lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Kita lihat, yang pertama itu ada partisipan manusia, yang kedua yaitu ada terdapat tahapan-tahapan atau langkah-langkah, dan yang ketiga adanya penomoran sebagai urutan tahapan. Iya, maksudnya gimana sih Miss? Ya, maksudnya kayak gini, misalnya nih, cara membuat mie. Yang pertama ada nomor 1 tuh di teks tuh, 1. Siapkan pancinya terlebih dahulu. Kedua, panaskan airnya hingga mendidih. Ketiga, masukkan mie-nya. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan langkah-langkahnya. Dan penomorannya ada penomoran 1, 2, 3, 4. Itu. Oke, lanjut ke unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, jadi ada beberapa unsur kebahasaan teks prosedur. Kita lihat yang pertama, yaitu menggunakan partisipan secara umum. Yang kedua, penggunaan verba material dan verba tingkah laku. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata perintah, imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan dan partikel lah. Itu. Dan selanjutnya itu penggunaan konjungsi temporal yang mengacu pada urutan waktu. Dan yang terakhir itu mengandung kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Oke, lanjut. Kalau sebelumnya dikasih tahu dulu, yaitu kalau kalimat imperatif itu perintah, kalau interrogatif itu kalimat tanya. Itu ya. Oke, sekian pembahasan untuk materi teks prosedur kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat itu bermanfaat. Berdoa, mulai. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.